Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, rezekinya lancar barokah, amin ya rabbal alamin, dan hasil panennya maksimal semua dan mendapatkan harga yang maksimal pula, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video ini teman-teman, saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana cara mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai ya, baik cabai merah ya, semua varietas cabai lah ya. Jadi tanaman cabai ini ya merupakan salah satu komoditas yang sangat penting dan sangat diminati oleh petani di Indonesia teman-teman, baik di dataran rendah maupun dataran menengah ke dataran tinggi. Nah, jadi untuk tanaman cabai ini teman-teman, salah satu hamanya ya itu adalah lalat buah. Dan lalat buah ini jika tidak ditangani dengan serius, maka akan dapat mengakibatkan penurunan hasil panen atau bahkan gagal panen teman-teman. Nah, ya meskipun kalau 1-2 atau mungkin di bawah 2% jumlah hamanya itu masih dimaklumi ya teman-teman, tapi kalau sudah di atas 5% itu perlu pengendalian secara serius agar tanaman kita terlindungi dan bisa mendapatkan panen yang kita inginkan atau maksimal. Nah, jadi sedikit kita bahas bahwasanya lalat buah ini teman-teman, itu meskipun siklus hidupnya hanya sekitar 2 minggu ya kurang lebih ya, itu juga merupakan hama yang sangat merugikan teman-teman, selain hama ulat dan jamur. Jadi lalat buah yang dewasa itu nanti akan meletakkan telurnya di dalam buah cabai yang masih muda teman-teman. Nah, kalau masih muda kan berarti belum pedas gitu ya. Kemudian lama-kelamaan telur itu akan berubah menjadi larva, atau kalau di sini istilahnya set ya. Set itu apa namanya ya, larva itu ya seperti ulat tapi berwarna putih ya, kecil gitu. Nah, ya belatung, seperti belatung tapi kecil, itu larva namanya. Nah, kemudian setelah menetas menjadi larva itu nanti dia akan memakan daging dari buah cabai teman-teman. Jadi daging buah cabai yang masih muda itu kan belum terlalu pedas ya, itu masih enak gitu kalau dimakan oleh hama seperti lalat buah ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah buah cabai yang masih muda ini dimakan oleh bayi lalat buah atau larva tadi, kemudian nanti dia akan lama-kelamaan membusuk dan rontok sebelum panen atau gugur sebelum panen teman-teman. Nah, kalau jumlah serangannya itu sangat banyak atau di atas ambang pengendalian, nah itu nanti akan menyebabkan gagal panen atau penurunan hasil panen teman-teman. Jadi misalkan kalau panen misalkan per hari kita bisa dapat 1 kuintal misalkan. Nah, kalau ada serangan seperti itu nanti bisa turun menjadi hanya 70 kilo ataupun 50 kilo. Nah, itu sangat merugikan teman-teman. Maka agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, perlu kita lakukan pengecekan di lahan minimal ya paling tidak seminggu sekali ya kan, ataupun 3 hari sekali, itu untuk melihat apakah ada hama atau tidak di dalam lingkungan tanaman kita teman-teman. Begitu ya. Kalau ada hama berarti kita harus melakukan pengendalian agar hama itu tidak meluas serangannya teman-teman. Jadi kalau kita melihat misalkan tanaman cabai kita sudah mulai berbunga, nah itu kita harus waspada. Kita harus sering-sering melihat apakah ada lalat buah atau tidak di sekitar tanaman kita. Kalau ada ya, kalau masih sedikit kita lakukan pengendalian yang manual saja, seperti mengasapi atau memberikan asap itu ya. Misalkan ada sampah-sampah di sekitar bedengan, itu kita kumpulkan, setelah kering kita bakar. Nanti juga akan mengusir hama lalat buah itu teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau sudah di atas ambang pengendalian, misalkan di atas 5% serangannya, nah itu bisa kita lakukan pengendalian menggunakan insektisida Regen 50 SC. Regen Red ini bahan aktifnya adalah fipronil teman-teman ya. Jadi kandungannya 50 gram per liter.
Nah, ini cukup kuat untuk mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai ya, baik cabai merah, cabai rawit ya, cabai keriting atau cabai tampar kalau di sini di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada cabai merah besar. Nah, kan banyak sekali, itu semua bisa diserang oleh lalat buah teman-teman. Nah, itu jadi regen ini dia bekerja secara kontak dan lambung teman-teman ya. Jadi ketika kita menyemprotkan kepada tanaman cabai, nanti ketika ada lalat di situ atau misalkan di bawah daun dia bersembunyi, nanti akan mengalami istilahnya kelumpuhan dan akhirnya akan mati teman-teman. Nah, untuk dosisnya berapa ya? Regen ini kita cukup menggunakan dosis 20 ml per tangki 16 liter ya, atau kita bisa pakai dosis 25 ml per tangki 16 liter gitu ya. Kalau 25 ml itu ini tutupnya terlalu besar ya teman-teman, ini sekitar 30 ml sampai 35 ml ini tutupnya ini untuk ukuran 250 ml ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai takaran mungkin apa ya, kalau sendok makan itu kan kurang lebih 5 ml teman-teman, bisa pakai. Berarti kalau 20 ml per tangki berarti 4 sendok makan untuk satu tangkinya gitu ya teman-teman. Jadi nanti biasanya ada itu yang komentar di bawah video itu, ini racun bang, jangan pakai sendok makan. Nah, itu tergantung teman-teman semuanya. Kalau punya sendok takar ya bagus, ada takarannya, atau mungkin ada punya takaran seperti ini bekas insektisida atau pestisida yang lain juga bisa, ada takarannya begitu. Jadi kalau kami sarankan kalau nggak punya takaran ya pakai sendok makan. Nah, rata-rata sendok makan itu ya kalau diisi air penuhnya ya kurang lebih 5 sampai 7 mili ya teman-teman. Jadi kita ambil rata-rata 6 mili lah gitu ya. Berarti cukup 4 sendok makan untuk air 16 liter tangki ya. Untuk tangki 16 liter air gitu ya teman-teman. Nah, kalau punya takaran sendiri ya bagus. Kemudian cara penyemprotannya bagaimana? Nah, jadi waktu penyemprotan itu sangat penting teman-teman ya. Kenapa sangat penting? Karena kita harus tahu lalat buah itu keluar pada waktu kapan gitu. Nah, karena lalat buah ini biasanya keluar pada waktu pagi hari, maka kita melakukan pengendalian pada waktu pagi hari. Nah, pagi hari sebelum kira-kira jam 8 sudah selesai gitu ya. Kira-kira jam 8 sudah selesai penyemprotan, nah itu nanti akan maksimal hasilnya. Dan interval itu jarak penyemprotan ya, dari penyemprotan pertama ke penyemprotan berikutnya itu kurang lebih 5 hari sampai 7 hari sekali kita lakukan penyemprotan agar hasilnya bersih dan maksimal. Mengapa? Ya karena ketika kita melakukan penyemprotan pertama itu belum tentu semua hama terkena semprotan teman-teman. Mungkin nanti dari lahan sebelah kita, dari tetangga kita, lahan sebelahnya itu ketika kita sudah nyemprot selesai bersih, kemudian hama yang dari lahan sebelah itu masuk ke lahan kita. Nah, mungkin dari jangka waktu 3 hari atau 4 hari setelah penyemprotan nanti ada hama masuk lagi, hama baru gitu kan. Itu bisa saja teman-teman. Nah, maka kita melakukan penyemprotan ya kurang lebih 5 hari sampai 7 hari sekali menggunakan regen 50 SC ini teman-teman. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Dengan dosis tadi ya sudah 20 ml per tangki 16 liter, atau kalau pakai sendok makan ya bisa pakai 4 sendok makan per tangki 16 liter itu ya. Nah, saya kira itu ya teman-teman ya, jangan panjang-panjang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini teman-teman. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf, sebagai manusia banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.